Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman bahwa pada pendaftaran seleksi CPNS 2023 ada jalur khusus? Apa sih jalur khususnya? Yuk teman-teman simak penjelasannya dalam video berikut ini. Eits, jangan di-skip. Ada info penting buat kamu. Saya punya info lowongan kerja dari berbagai kota di Indonesia yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan. Gak cuma loker, kamu juga bisa tambah relasi dan tips cara lolos tes kerja di lebih dari 40 komunitas. Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu, coba aja dulu pakai Kita Lulus. Download sekarang lewat link di deskripsi atau kunjungi kerja.kitalulus.com. Dan teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa ternyata di penerimaan CPNS selalu ada jalur khusus. Hal ini sudah terjadi di beberapa penerimaan CPNS sebelumnya. Nah, setidaknya ada 4 formasi khusus untuk jalur tersebut. Apa aja sih? Sebelum saya sampai ke lebih lengkapnya, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasi tidak hanya berdiri teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwa di penerimaan CPNS tahun 2023 nantinya akan ada jalur khusus. Jalur khusus ini pastinya nantinya yang akan diprioritaskan. Nah, tentunya teman-teman permasalahan nih, kok bisa ada formasi-formasi atau jalur-jalur khusus untuk orang tersebut? Sebenarnya kategori apa aja sih yang terbilang dalam formasi khusus yang nantinya akan diprioritaskan? Kategori tersebut yaitu adalah yang pertama adalah berasal dari formasi CPNS untuk lulusan terbaik ataupun cum laude. Namun untuk formasi ini dibuka bagi semua lulusan S1, tidak termasuk diploma 4, yang mendapatkan predikat lulusan terbaik dengan IPK lebih dari 3,5. Selain itu, pelamar juga harus dari perguruan tinggi dengan akreditasi A serta program studi terakreditasi A pada saat jadwal kelulusan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan ijazah dan juga bukti hasil perguruan tinggi dari BAN PT. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk dalam kategori cum laude ini. Jadi ada beberapa kriteria harus dipenuhi. Untuk yang kedua yaitu formasi untuk putra atau putri Papua dan Papua Barat. Sesuai dengan kategorinya, formasi CPNS ini hanya ditujukan bagi para peserta dengan garis keturunan asli Papua ataupun Papua Barat. Hal ini harus dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran dan juga surat keterangan dari pejabat setempat. Nah, pastinya ini untuk teman-teman yang berada di Papua maupun Papua Barat. Lalu untuk yang ketiga atau kategori ketiga yang akan diprioritaskan pada setiap pelaksanaan seleksi CPNS yaitu formasi untuk penyandang disabilitas. Untuk mengikuti pendaftaran CPNS 2023, peserta disabilitas harus melampirkan surat keterangan resmi yang berasal dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas berisi jenis disabilitas dan tingkat disabilitasnya. Jadi memang benar-benar diperuntukkan buat teman-teman penyandang disabilitas. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam formasi ini. Yang keempat atau yang terakhir dari formasi khusus atau formasi yang diprioritaskan yaitu adalah formasi untuk diaspora. Untuk diaspora merupakan formasi CPNS bagi para pelamar WNI yang menetap di luar NKRI dengan tujuan untuk menempuh pendidikan atau bekerja. Bagi kategori diaspora harus melampirkan surat rekomendasi yang berasal dari dosen ataupun tempat bekerja dengan masa pendidikan dan masa kerja minimal selama 2 tahun. Formasi CPNS bagi diaspora pada umumnya dibuka adalah jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dengan jenjang pendidikan minimal S2 serta prerekayasa minimal lulusan S1. Selain itu, pelamar juga tidak sedang menempuh postdoktoral dengan dibiayai pemerintah pusat maupun daerah. Oke teman-teman, jadi itu tadi 4 kategori khusus ataupun 4 formasi yang diprioritaskan. Namun tentunya bukan berarti 4 formasi ini tanpa tes. Mereka tetap melalui tes yang sama seperti halnya pelamar umum. Namun mereka memiliki kuotanya sendiri. Mereka memiliki semacam tesnya sendiri. Artinya CAT juga sama. Cuman nanti perankingannya mereka juga dihitung per
kategori. Misalnya teman-teman nantinya memilih untuk kategori cum laude, maka nilai CAT teman-teman atau rankingan teman-teman juga nantinya akan dirangkingan dengan sesama yang memilih kategori cum laude tersebut, ataupun dengan pemilih kategori disabilitas, diaspora maupun putra putri Papua Barat. Jadi rankingannya tidak dicampur dengan yang umum. Mungkin teman-teman merasa wah enak amat rankingannya dipisah. Tentunya juga tidak ya, baik umum maupun khusus mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing. Tentunya untuk yang memilih formasi cum laude misalnya, mereka juga akan bersaing dengan orang-orang yang IPK-nya pun juga tinggi-tinggi semua, yang berasal dari universitas-universitas ternama juga. Kalau yang umum kan bebas, dengan IPK 2, sekian pun juga tetap bisa ikut. Kalau yang khusus cum laude ini kan wajib di atas 3,5 dan juga dari universitas ternama dengan akreditasi A tentunya. Jadi persaingan juga ketat dan kuotanya pastinya lebih sedikit dibandingkan kuota untuk formasi umum. Misalnya kuota umum 10, kuota untuk cum laude paling cuma 2 ataupun cuma 1. Jadi persaingan mereka juga jauh lebih ketat daripada teman-teman. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat tentunya buat teman-teman semuanya. Dan sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa bantu nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa bantu di like dan di share biar informasi tidak hanya untuk teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang membutuhkan sama seperti teman-teman. Saya Fala Begida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.